Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian, kita bisa ketemu kembali seperti biasa dalam pembelajaran materi PPKN kelas 12 semester genap, unit kegiatan belajar mandiri 4. Adapun materi yang akan disampaikan pada kali ini judulnya adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian simak sampai dengan tuntas. Kita mulai dari perkembangan bagaimana negara kita itu berdiri. Sejak lahirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini merupakan cerminan dari hasil rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara kita sendiri. Jadi pada prinsipnya dalam sidang BPUPKI, Supomo menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik atau negara kesatuan yang melihat bangsa sebagai suatu organisme atau suatu kesatuan. Nah, pendapat Supomo ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Selain pendapat tadi yang dikemukakan oleh Supomo dan Muhammad Yamin, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Perlu diketahui bahwa dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai apakah itu? Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Apa itu? Yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawan. Ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Serta yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan itu didasari atas pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Jadi itu merupakan dasar pemikiran mengapa kita mempertahankan bentuk negara kesatuan. Anak-anakku sekalian, di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945
Bapak ulangi, di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini ada 5 pasal, diantaranya pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Nah, prinsip kesatuan dalam NKRI dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berikutnya, bahwa karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan atau dapat ditinjau dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan RI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dan pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan tugas individu dengan pertanyaannya cukup 1 pertanyaan supaya kalian lebih memahami dan menguasai tentang materi tadi. Jadi pertanyaannya tugasnya buatlah kesimpulan dari materi tentang karakteristik negara kesatuan RI tersebut. Silakan setelah ditulis atau dirangkum, seperti biasa kirimkan ke grup tugas Telegram dengan cara terlebih dahulu dipoto. Demikian tadi yang bisa Bapak sampaikan materi tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.